Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Kali ini saya akan menanggapi beberapa komentar dan pertanyaan dari video-video sebelumnya yang membahas perpindahan kami mengubah Daihatsu Terios menjadi BYD Atto-One. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan juga komentar di video yang kita bahas. Yang pertama nih, Om, kenapa nggak ke Jiko G5 aja? Nah, jadi teman-teman, untuk beralih dari mobil bensin ke mobil listrik itu sebenarnya ada berbagai pertimbangan, teman-teman ya. Mobil listrik ini tujuannya untuk menekan biaya operasional. Kenapa kami tidak memilih Jeko G5 EV? Karena teman-teman ya, itu yang pertama adalah dari harga. Harganya BYD Atto-One ini lebih masuk akal, lebih pas di kami. Karena ini harganya hanya di 205 juta. Sedangkan kalau Jeko G5 EV harganya di 300 jutaan, teman-teman. 300 pas, atau dulunya itu pas dia launching di 299 juta. Jadi BYD Atto-One inilah yang menurut kami paling pas sebagai pengganti dari Daihatsu Terios. Daihatsu Terios itu dimensinya besar, memang gagah, dia juga untuk ground clearance-nya tinggi, tapi dari segi harga, kalau misalnya kita mau pindah ke Jeko G5 EV itu nggak masuk. Memang Daihatsu Terios itu barunya di 300 jutaan juga. Tapi mobil-mobil itu kan sebenarnya depresiasi. Jadi kalau misalnya Daihatsu Terios dijadikan mobil bekas, pastinya depresiasi. Dan yang paling pas menurut kami harganya adalah BYD Atto-One. Dimensinya juga udah cukup, karena mobil kami yang kami gunakan itu tujuan utamanya untuk mengantar jemput anak sekolah serta mobilitas istri sebagai guru, teman-teman. Jadi memang diperuntukkan untuk di dalam kota saja, tidak keluar kota. Tapi kalau misalnya diperuntukkan keluar kota pun why not, teman-teman ya. Karena sekarang di berbagai rest area sudah ada SPKLU, dan juga ini mobilnya untuk ground clearance-nya ya nggak terlalu rendah-rendah banget. Misalnya katakanlah seperti Honda Brio. Honda Brio kalau untuk ground clearance-nya di depannya kan dia lebih panjang kayak gitu ya. Sedangkan BYD Atto-One ini lebih tinggi. Kita sering berpapasan, untuk kaca spionnya pun ini sejajar dengan Toyota Avanza. Kalau misalnya pas lewat, saya lihat itu kaca spionnya BYD Atto-One dengan Toyota Avanza itu sejajar. Sedangkan kalau dengan Brio, pasti BYD Atto-One ini di atasnya, dan Brio itu batas ini. Kalau misalnya mau keluar kota, BYD Atto-One masih proper untuk diajak keluar kota, yang memang jalan menujunya itu nggak terjal, jalan menujunya yang cukup bagus dan juga udah layak untuk dilalui. Nih ada juga ya yang komentar, mantap, nggak usah dengerin para hater EV yang seolah-olah menganggap EV hanya bisa dipakai maksimal 8 tahun lalu tiba-tiba tidak bisa jalan setelah garansi baterai habis. Karena faktanya baterai BYD terbukti tahan lama. Taksi Bluebird M6 aja katanya baru ngedrop baterainya setelah dipakai 500.000 km. Memang sih saya lihat itu ada BYD M6 yang baterainya masih, pokoknya masih layak lah ya untuk digunakan. Itu kilometernya saya lupa sekitaran berapa. Memang itu ada yang namanya BYD yang dipakai oleh taksi Bluebird, memang tahan. Itu juga di Dirgantara EV juga sudah restorasi untuk baterainya. Jadi sudah ada bengkel yang bisa merestorasi baterai BYD. Nah, nggak tahu nih, ini kan baterainya blade baterai ya. Kalau M6 yang sempat viral itu saya kurang tahu itu baterainya apa, terus apakah sama, saya kurang tahu. Tapi yang jelas di sini kita sudah mendapatkan kepercayaan, trust di BYD. Kenapa kita memilih BYD ini? Ya kalau misalnya dia menggunakan blade baterai, emang terkenal dengan ketangguhannya, terus keawetannya, itu adalah plus bagi kami yang sudah memilih BYD Atto-One. Nih, 4 bulan yang lalu saya jual Serena C26 ganti Atto-One Dynamic 2025 yang sebelumnya biasa isi BBM 200.000 per minggu, sekarang isi token 50.000 per minggu. Plus nggak perlu lagi mikirin ganti oli dan tune up per 3 bulan. Itu sekitar 1 jutaan. Jadi kalau Ahmad Dira ini ngisi bensinnya 200.000 per minggu, kalau saya di Terios kemarin teman-teman ya 300 per minggu. Nah, jadi kalau misalnya di 1 bulan dikalkulasikan itu sekitar 1.200.000. Kalau di Atto-One ini saya hitung-hitung, misalnya dia 1 kali pengecasan, ngecas di rumah ya, ini asumsinya ngecas di rumah, 1 kali pengecasan di 30 kWh, 30 dikali misalnya kita 4 kali ngecas, 5 kali lah kita ambil borosnya, berarti 150 kWh dikali dengan 1.700. Paling mahalnya di 250.000 kalau dibandingkan dengan mobil sebelumnya itu di 1.300.000. Ya pasti ini lebih hemat. Nah, ini ada juga nih yang ngubah ke Atto-One, Steve
Doni, sama nih kita 2 minggu yang lalu saya sudah jual Terios X Deluxe dan sekarang sudah SPK atau One Dynamic. Selamat Om, kita udah sama-sama memikirkan efisiensi. Karena apa? Karena memang sangat terasa ya untuk pengeluaran operasional di BBM dari mobil konvensional. Ya kalau misalnya orang-orang yang nggak masalah soal itu sebenarnya nggak apa-apa. Mobil bensin, mobil diesel itu sebenarnya tangguh, awet. Tapi iya, sekarang ini untuk urusan BBM itu menyangkut biaya operasional yang kita gunakan. Ini kan karena kita nih memikirkan efisiensi dan juga teknologi untuk mobil-mobil listrik. Kan sekarang teknologi mobil-mobil listrik itu udah canggih banget. Nah, ini ada lagi nih komen, nambahin sedikit yang lupa tidak dibahas di BYD atau One, fitur V2L sedangkan di Terios tidak ada. Benar banget teman-teman ya, kemarin kita itu gunakan Terios ya, namanya juga mobil bensin, tidak ada yang namanya fitur V2L. Jadi fitur V2L itu sangat berguna kalau menurut kami ya teman-teman ya, karena dia bisa menjadi genset di rumah. Kalau misalnya kita, ini wattnya kalau nggak salah saya baca di 2200, hampir sama dengan yang ada di rumah kita teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sangat berfungsi banget teman-teman ya. Saya juga kalau misalnya keluar ke laptop untuk editing itu kita pakai fitur V2L, apalagi kalau misalnya ke kawasan seperti ini ya, kawasan di luar rumah, kita mau tetap masih bisa editing, tetap masih bisa bekerja, kita menggunakan fitur V2L yang ada di BYD atau One ini. Nih terus juga nih ya pertanyaan nih, Bang mau nanya itu pakai V2L mesin nyala atau enggak ya? V2L itu teman-teman, kalau yang bagi yang belum tahu ya, dia nggak masalah mesinnya nyala atau mobilnya nyala atau mobilnya off, dia tetap mengalirkan listrik dari kabel V2L ini teman-teman. Jadi tadi juga kita udah pakai nih, nyampe di tempat lokasi di luar, kita pakai fitur V2L, terus juga anak-anak istirahat di dalam mobil menyalakan AC itu nggak masalah, kita tetap bisa menggunakan fitur V2L dan tetap bisa juga menyalakan AC di dalam mobil. Nah ini ada di video saya waktu saya review Aira EV, ada yang nanya nih, ada fitur L nggak? Maksudnya ini adalah fitur V2L ya. Kalau di Aira EV teman-teman itu belum ada fitur V2L-nya, beda dengan BYD atau One, dia nggak ada fitur V2L-nya, sama seperti Wuling Air EV juga nggak ada. Yang ada itu Cloud dan juga Bingo kalau nggak salah ya, bisa teman-teman koreksi misalnya salah. Ada juga nih yang komen, terlalu banyak komplain persis beli mobil BMW aja. Kita ini sebenarnya bukan komplain ya, kita ini sebenarnya memberikan informasi yang menurut kami kurang begitu serak di hati. Nggak apa-apa sih teman ini komplain, terima kasih banyak. Memang semua produksi, semua itu nggak ada yang sempurna, makanya kita sebagai user memberitahu juga bagi teman-teman yang mau membeli atuan kayak gitu kan, ada plusnya, ada minusnya pasti. Bukan menjelekkan sesuatu, tapi ini hanya sharing, hanya berbagi pendapat saja. Oke, sekian video tanya jawabnya kali ini teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih ada yang ragu untuk membeli mobil listrik, boleh ketik di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan kita jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.